Jumpa lagi kita di acara ngobrol-ngobrol soal politik dan negara. Kali ini saya ingin berbicara karena banyak juga yang bertanya tentang kenapa presiden perlu ada jubir, juru bicara maksudnya. Kebetulan saya pernah jadi juru bicara presiden. Nah, memang sekarang ini zaman dalam sebuah pemerintahan modern itu presiden perlu jubir karena satu itu proses akuntabilitas kepada rakyat. Jadi bagaimanapun rakyat perlu tahu apa yang dipikirkan, yang dilakukan, tentu saja juga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan presiden. Karena itu rakyat memang perlu tahu, perlu bisa menilai apakah presidennya telah melakukan tugasnya dengan baik, dan tentu saja perlu tahu dengan berbagai macam kebijakan yang memang berkenaan dengan dirinya. Bisa saja itu hal yang sangat penting dan mendasar bagi kepentingan masing-masing rakyat. Jadi presiden perlu menjelaskan kepada publik setiap hari kalau perlu. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat sejarah juru bicara ini selalu juru bicara kepresidenan itu sejak Orde Lama sebenarnya sudah ada namanya juru bicara, tapi lebih bersifat ideologis, Jubir Usman. Pernah dengar tuh, juru bicara Usdek Manipul. Wah, itu zaman itu. Jadi kalau tidak salah Pak Ruslan Abdul Ghani, beliau memang tokoh senior di zaman itu dan dianggap sebagai upaya untuk menjelaskan kepada publik mengenai ideologi yang diambil pemerintah saat itu. Mengenai Usdek Manipul, manifestasi politik, usaha sosial demokrasi dan sebagainya. Nah, ketika masuk Orde Baru, presiden tidak punya jubir. Mungkin presiden pada waktu itu ya tidak merasa perlu menjelaskan kepada publik. Tetapi sebenarnya beberapa fungsi-fungsi jubir untuk menjelaskan kepada publik zaman itu dia telah dilakukan oleh beberapa menteri seperti Mensesnek, atau juga Menteri Penerangan dan sebagainya. Nah, bisa juga sekretaris kabinet. Dan pada waktu itu kita tahu semua pers dikontrol oleh pemerintah, bisa dibredel, sehingga sebenarnya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara pada waktu itu salah pun pasti benar. Karena tidak mungkin berita yang keliru dimasukkan oleh media massa, ataupun kalaupun terjadi kekeliruan segera bisa diralat karena semua media massa terkontrol. Dan pada waktu Orde Reformasi, zaman Reformasi situasi berbeda. Karena itu, jadi ketika Presiden Gus Dur terpilih sebagai presiden oleh MPR saat itu, beliau pun merasa perlu untuk mempunyai juru bicara, bahkan mengangkat 4 orang pada waktu itu. Nah, pada waktu itu 4 orang ini mungkin bergantian tugasnya dan sebagainya, saking merasa perlunya beliau untuk bahwa kebijakannya, pikirannya, tindakannya dijelaskan kepada publik. Pada waktu Ibu Megawati jadi presiden, Pak Habibie tadi juga tidak merasa perlu mengangkat jubir, dilakukan oleh beberapa menteri-menteri dan waktunya memang sangat singkat oleh beliau. Pada waktu Ibu Megawati jadi presiden pun, Ibu Megawati tidak merasa perlu untuk mengangkat jubir. Karena itu tidak ada jubir pada waktu itu. Dan sekali lagi fungsinya dilengkap oleh menteri-menteri di sekitar presiden, bisa Mensesnek atau Seskap dan sebagainya. Nah, pada waktu Pak SBY diangkat jadi presiden atau terpilih sebagai presiden, maka beliau merasa perlu untuk mempunyai jubir. Ketika itu ada 2 jubir yang diangkat. Saya untuk jubir dalam negeri, yang satu lagi saudara Dino Patijalal sebagai jubir luar negeri. Beliau memang dari Deplu, diplomat senior. Sehingga kami berbagi tugas. Memang karena kami berbagi tugas, maka kami pun berdua harus melekat terus kepada presiden. Intinya memang jubir adalah dia harus bisa dekat dengan presiden, sehingga memahami apa yang menjadi pikiran, tindakan, dan kebijakan presiden. Jubir juga harus bisa bersifat generalis atau menguasai berbagai macam hal-hal
isu-isu yang ada dalam pemerintahan, kebijakan, dan sebagainya. Ataupun hal-hal yang isu menarik perhatian publik yang perlu dijelaskan oleh Presiden, diwakili oleh jubirnya. Nah, pada zaman Pak Jokowi, beliau mengangkat seorang jubir. Dan nampaknya satu orang jubir saja, baik masa jabatan pertama, masa jabatan kedua. Nah, yang penting adalah bahwa jubir mampu menjelaskan pada publik dengan baik. Dan kemudian menanggapi berbagai macam isu yang muncul, yang memerlukan tanggapan dari Presiden, namun tidak perlu harus Presiden. Oh, tentu saja Presiden bisa saja sekali-sekali memberikan penjelasan langsung, memberikan press conference langsung, baik yang doorstop maupun yang bersifat press conference, ya, ataupun bahkan juga wawancara eksklusif dengan beberapa atau media-media tertentu, bisa saja. Dan tetapi untuk sehari-hari itu yang pada zaman Pak SBY, jubirlah yang menjelaskan kepada publik berbagai macam. Tentu saja untuk hal-hal yang teknis, pada waktu saya jadi jubir, itu saya meminta atau memberikan kesempatan kepada menteri-menteri teknis. Tentu saja kalau bicara tentang pertambangan, tentu saja lebih kompeten Menteri Sumber Daya Energi atau Menteri Pertambangan dulu sempat juga namanya. Kalau bicara tentang pertanian, Menteri Pertanian. Kalau bicara tentang koperasi, menteri yang koperasi. Jadi ada hal-hal yang spesifik, itu porsinya menteri-menteri. Tetapi ada hal-hal yang bersifat lebih general, kebutuhan untuk umum, yang ingin tahu langsung bagaimana Presiden menyikapi berbagai macam isu maupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden. Sehingga fungsi jubir di situ. Nah, kalau tentu saja kalau ada jubir yang tidak menjelaskan, tentu saja itu jubirnya dia bermasalah. Tapi yang penting adalah justru kita perlu menjelaskan. Karena itu tiap hari saya berusaha menjelaskan apa saja yang diperlukan atau perlu diberitahukan kepada masyarakat. Dan tentunya berapa banyak jubir, berapa dekat jubir itu masing-masing presiden. Saya bersyukur pada waktu itu Pak SBY memberi kepercayaan penuh pada saya untuk mendapatkan informasi. Dan ada hal-hal yang saya ingin tanyakan karena belum tahu kira-kira ini jawabannya gimana nih. Ditanya wartawan misalnya, ditanya ada isu tertentu yang muncul di pers pada waktu itu. Saya belum tahu jawabannya, setiap saat saya bisa bertanya kepada Presiden. Nah, itu saya bersyukur di situ. Presiden SBY memberi akses penuh kepada saya untuk bertanya kepada beliau tentang hal-hal apa yang menjadi isu-isu publik dan bagaimana saya harus menjawabnya. Ada hal-hal yang saya tidak perlu tanyakan lagi karena saya sudah tahu sebelumnya. Dan kemudian juga tentu saja kepercayaan itulah yang kemudian menjadi modal seorang jubir. Jubir tidak boleh salah, tidak boleh berbohong. Tapi yang nomor satu, tidak boleh berbohong kepada publik. Kalau salah, bisa saja salah. Walaupun ya kalau bisa jangan salah. Tetap, karena kalaupun melakukan kesalahan bisa dikoreksi oleh Presiden. Itulah gunanya ada jubir. Sehingga kalau ada kesalahan bisa dikoreksi oleh Presiden. Alhamdulillah saya tidak pernah salah dan tidak pernah juga bohong untuk urusan jubir ini. Karena apalagi dalam situasi sekarang di mana yang namanya media sosial begitu luas dan hampir saya pengetahuan apa saja bisa dicek di Google. Karena itu memang ke depan tantangan menjadi jubir menjadi lebih penting, harus bisa lebih generalis sifatnya, bukan terlalu spesialis, dan kemudian juga ya harus bisa punya chemistry yang baik dengan presidennya, diberi kepercayaan oleh presidennya, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik pula. Kira-kira begitu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.